Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Terima kasih untuk Anda sahabat yang mendengarkan dan melihat Suara Sidoarjo. Dan untuk setiap hari Sabtu kita ada dialog bersama Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach marketing, digital marketing dan digital startup. Saya langsung saja sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Idham. Pagi Mas Panji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis nih sepertinya Pak Idham. Siap. Dan kita melanjutkan dari apa yang sudah kita sampaikan di minggu kemarin ya. Ya. 6 tips agar bisnis Anda muncul di Google Map. Ternyata kemarin kalau yang saya ingat Anda sempat ngomong ke saya waktu itu. Kebetulan ke minggu kemarin kan juga masih saya hostnya ya. Itu bilang bahwasanya yang perlu diutak-utak sebelum menuju ke Google Map itu sebenarnya aplikasi Google Business. Ya, betul. Monggo Pak Idham bisa dilanjutkan. Iya. Jadi minggu kemarin sempat terputus atau belum selesai ya Mas Panji sahabat. Jadi ada 6 tips. Nah, 6 tips nih. 6 tips to get your business to show up on Google Maps. Ya, tadi benar apa yang dikatakan Mas Panji. Jadi sebelum bisnis kita muncul di Google Maps, pastinya kita harus setting Google My Business atau dalam bahasa Indonesianya Google Bisnisku. Saya ulang aja ya Mas Panji ya. Cepat. Jadi ada 6 tips ya, 6 tips. 1, setup, pastinya setup dong. Tadi yang Mas Panji bilang tadi, setup your Google My Business atau Google Businessku completely ya, secara komplit, secara paripurna. Jadi jangan separuh-separuh gitu ya. Nanti ketinggalan, akhirnya orang ngelihatnya kok begini ya gitu ya. 2, accurate information. Seperti sudah saya jelaskan minggu kemarin, ketiga website ya. Website itu bisa website profile hanya satu halaman aja. Mungkin isinya ada profile ke Facebook, ke Twitter, terus ke LinkedIn, bahkan ke TikTok, ke YouTube juga. Terus ada website juga landing page, sales page atau one page, ini website jualan ya, satu halaman gitu. Jadi isinya copywriting yang menjual, yang kira-kira di bawahnya ada tombol untuk beli atau apa gitu ya. Terus bisa juga blog itu kita bercerita ya. Seperti website itu blog gitu, muhammadidhamazhari.com Mas Panji. Yeah. Terus bahkan online store juga bisa langsung gini ya, ada toko-toko gitu ya, seperti Tokopedia boleh juga ya, dan seterusnya. Keempat, embed your Google Maps profile ya. Saya udah jelaskan minggu kemarin, atau kalau sempat nanti kita ulang lagi ya Mas Panji. 5, fotos. Nah ini penting nih Mas Panji, fotos ya, penting banget. Kalau bisa setiap hari 1 ya, bahkan sehari beberapa kali sih enggak masalah ya, bagus banget. Bahkan biar orang yang moto lokasi kita, terus mereka mengupload ke Google My Business kita ya, nanti linknya kan ke Google Maps, itu bagus banget. Arti bukan foto by owner ya, tapi by customer. Istilahnya kalau dalam dunia content marketing itu created by customer atau saya lupa lagi. 6, reviews. Nah ini terakhir nih, penting nih, reviews. Reviews itu artinya semakin banyak klik yang didapat pada profil kita, semakin higher and higher, dan lebih sering juga menampilkannya sebagai hasil dari mesin pencari di Google Maps. Pasti orang kan nyari sesuatu atau jasa atau produk kan ketik di Google Maps ya. Atau biasanya kalau orang di Google Maps itu nyari jalan ya Mas Panji ya. Atau nyari, saya biasa jalan sih, petunjuk jalan kemana gitu. Saya nggak tahu alamatnya di mana. Dan bahkan di jalan itu kan banyak pin-pin gitu ya, pin rumah sakit mana, terus restoran apa. Jadi kelihatan. Jadi kalau kita sudah setting Google My Business, muncul tuh pinnya. Dan semua terpampang ya. Dan ini yang tadi ya, semakin banyak klik, ini namanya social proof. Artinya semakin banyak klik, semakin banyak klik itu algoritma mereka ya, nggak tampil di GMB kita, Google My Business.
Nah, yang tampil itu reviews, testimoni orang atau review bintang gitu ya. Jadi sahabat, kita harus pandai-pandai meminta review dari pelanggan, pastinya klien, teman, bahkan temannya dan keluarga kita. Jadi mendapatkan review itu adalah suatu bentuk art, ya, seni. Ya. Jadi semakin banyak kita melakukannya, semakin baik in the long run, dalam waktu yang panjang pastinya. Jadi nggak ujuk-ujuk besok langsung tampil di pencarian orang pertama, ya enggak, butuh waktu. Jadi jangan malu-malu ya sahabat, ketika kita minta seseorang untuk memberikan review atau testimonial, ada kata-katanya, ada review bintang gitu kan. Sebisa mungkin 5 bintang gitu ya. Minta dong bintang gitu. Iya, kayak beberapa waktu lalu ketika belanja online itu kan. Kebetulan hari ini Harbolnas kalau nggak salah ya. Oh iya, Harbolnas ya. Hari belanja online nasional. Betul. Itu kadang-kadang ketika barang itu muncul ada secari kertas yang tertulis jangan lupa dikasih rating bintang gitu ya. Kayak Gojek Mas Panji. Kayak Gojek gitu kan. Iya betul, kayak ojol begitu ya. Minta bintang ya Mas gitu ya. Iya. Bahkan kita bisa kasih tips ya. Ada kalau nggak salah 2.500 gitu ya, 5.000, 10.000 sampai berapa. Saya lihat di Gojek itu diharapkan dalam tanda kutip bisa dikasih 100.000. Saya pernah baca tuh, oh gitu ya, dulu nggak ada gitu, semenjak pandemi kita boleh ngasih 100.000 gitu ya, boleh berapa aja sih. Saya biasanya ngasih tuh paling kecil 2.500 kalau nggak salah ya, ada 5.000, ada 10.000 berikut bintang sama komen ya. Iya. Nah, driver itu baik. Nah, itu salah satu review sama persis sama lah Google My Business begitu sahabat. Tadi ya, sorry. Jadi semakin banyak kita melakukannya tadi ya, minta review, semakin baik in the long run. Jadi jangan malu-malu kita minta ini review dan testimonial tadi lebih dari 1 kali, nggak masalah. Tapi 1 review 1 akun ya, 1 review 1 akun. Bisa juga sih beberapa kali sih, cuman yang tampil sih cuma 1 aja ya. Jadi asalkan tadi ya kita minta beberapa kali, asal Anda kenal baik dengan mereka. Jadi studi menunjukkan bahwa kita lebih mungkin mendapatkan review setelah ada, nah ini menarik nih, customer atau user experiences yang baik. Nah ini biasa terjadi setelah orang melakukan pembelian, gitu ya sahabat. Terus makanan yang kita jual enak, pasti dong kalau gitu enak, atau jasa yang kita tawarkan memuaskan. Nah pada saat itu kita dan tim kita harus gercep nih minta review ketika mereka hadir di toko kita atau warung kita ya. Minta dong ini reviewnya setelah makan apa istilahnya bakso atau apa gitu, dengan senang hati kasih bintang loh, gitu. Nah, karena udah makan gitu. Nah permasalahannya kalau belum ngapa-ngapain, nah ini harus hati-hati juga kita minta review. Jadi jangan terlalu memaksa ya. Jangan terlalu agresif ya. Iya betul. Nanti takutnya pelanggan itu malah pinginnya kasih komen bagus, malah sebaliknya juga kan. Iya betul. Saya sering perhatikan loh sahabat Mas Panji di grup ya. Minta like dong. Kebanyakan Instagram ya. Terus YouTube 2 itu YouTube minta ini dong, minta subscribe dong. Apaan ya saya bilang. Kita harus tunjukkan bahwa itu YouTube kita bagus gitu ya. Kita tunjukkan dulu Instagram kita, foto-foto gitu bagus. Orang dengan secara nggak sadar nge-like loh. Saya secara nggak sadar nge-like di Instagram karena fotonya terlalu bagus gitu ya. Terus cerita di YouTube-nya bagus, pasti di subscribe. Saya waktu itu YouTube ya, sedikit melenceng YouTube tuh kalau mereka mau subscribe, kalau targetnya pas ya Mas Panji, pas. Dan saya waktu itu ngasih training ya. Subscriber saya ada satu channel tuh sampai 1.000 lebih subscriber tuh, nyanyiin suara Sidoarjo juga. Karena ini Mas Panji, saya hampir tiap hari ngasih training itu hampir sejam, tertarget kan, artinya orang-orang yang benar mau, akhirnya mereka mau subscribe itu cepat sekali tumbuhnya itu, dalam waktu 2 bulan langsung sampai 1.000 gitu kan. Tapi sekarang ya jarang juga, karena saya jarang ini ya buat training selama sejam gitu ya, pribadi sendiri gitu ya. Nah, sahabat, coba saya jelaskan ya. Ini ada 6 tips. Pertama, set up your Google My Business. Saya nggak akan ulang lagi. Silakan di rerun video YouTube di Suara Sidoarjo Channel ya, Mas Panji ya. Silakan cari sendiri. Yang bagian pertama, kedua accurate information, ketiga tadi website ya, keempat embed your Google Maps. Jadi tempel di mana aja ya, terutama di website.
kelima fotos ya. Keenam terakhir review. Saya mau jelaskan ini nanti minggu depan mungkin langsung praktek ya, sahabat. Mungkin ini cara setup ya, setup Google My Business. Saya bicara dulu mungkin ya, setup. Pastinya sahabat tinggal klik keywordnya di Google Search Engine, Google Business Q atau Google My Business, tampil tuh jebret gitu ya. Jadi ada versi di Google Play Store-nya, ada juga di iTunes gitu ya, Apple ya. Coba sekarang kita di website misalnya ya, kita sudah ketik gitu ya, tampil di situ ada, coba saya pakai bahasa Inggris ya, Google My Business. Kita tinggal klik tuh Google My Business App gitu, atau dalam bahasa Indonesianya ada Google Business School. Di situ tertulis dapatkan listingan gratis. Nah, gratis loh. Listingan gratis untuk bisnis Anda gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada Google My Business di Google Advertiser Community. Nah, setelah masuk pastinya kita menggunakan akun Gmail gitu ya. Pasti dong semua orang punya akun Gmail atau ya Google gitu ya. Google kan single sign on ya, Mas Panji ya. Ketika kita betul. itu ya. Apalagi kalau beli aplikasi bukan aplikasi, ponsel Android begitu ya, biasanya langsung include sama aplikasi bawaannya Google. Betul. Jadi single sign on ini satu akun, satu credential untuk beberapa aplikasi. Kita bisa masuk ke Google My Business, kita bisa masuk ke Gmail sendiri, terus ada YouTube, terus ada macam-macam ya, Google Drive. Namanya Google Foto. Google Photos ya, macam-macam lah ya, Google Sheet ya, banyak sekali. Terus Google Meet sendiri. Jadi namanya single sign on. Jadi harus hati-hati sahabat. Saya pernah jelaskan literasi digital. Jadi dijaga itu passwordnya, jangan sampai terlalu lemah. Kita pakai strong password karena single sign on loh. Ketika orang tahu password kita, masuklah semua itu kan. Sepakat ya Mas Panji ya? Betul. Bisa masuk ke beberapa aplikasi, tidak hanya di Google Drive, foto juga. Nyari semua aplikasi Google. Makanya hati-hati untuk password itu harus strong password, minimal 6 ya, kombinasi antara alphanumerik itu, huruf besar, huruf kecil, special character seperti hash, titik, bintang gitu ya. Terus huruf besar minimal 6 karakter. Nah, kita udah masuk ya misalnya ke Google Business. Saya jelaskan dulu nanti teorinya, prakteknya maksud saya minggu depan. Di situ langsung tampil business name ya, business name. Terus ada country kayak bahasa Inggris ya, karena saya capture bahasa Inggris ini. Country, region, street address, city, lengkap sekali nih, seperti ngisi KTP Mas Panji. Province, postal code ya, bisnisnya nama bisnis Anda, misalnya warung bakso Mas Panji gitu ya. Country, regionnya di mana, Indonesia, pasti itu. Street address, alamatnya di mana, misalnya di jalan apa, bla 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 di Sidoarjo ya, Mas Panji ya. Lengkap nih, ada jalan, terus ada RT, RW, bisa mungkin lengkap mungkin, kelurahan, kecamatan, kabupaten ya, di Sidoarjo kabupaten, atau wilayah juga bisa masuk, wilayahnya bisa ada orang, wilayah, kalau nama kelurahan nggak ada, tapi wilayah ada Mas ya. Misalnya apa nih, di Bauru kecamatan, di sana biasanya kelurahan Mas ya nyebutnya ya. Kelurahan, ya. Sesudah kecamatan kelurahan. Jadi ada satu wilayah yang terkenal gitu ya, tapi bukan kelurahan kecamatan, orang tahu nama itu gitu ya, kita masukkan juga gitu ya. Terus city-nya apa gitu ya, kotanya apa, Sidoarjo. Di sana apa Mas? Sidoarjo Utara atau Selatan kayak Surabaya enggak? Surabaya ada Utara. Di sini biasanya kecamatan, lebih condong ke kecamatannya. Misalnya Sidoarjo Kota masuk kecamatan kota. Kalau di maksudnya daerah Katimang masuk di kecamatan Wonoayu. Oke. Contoh Surabaya deh. Ada Surabaya Utara, benar ya maksudnya? Betul, Surabaya Utara, Selatan. Nah, Selatan, itu kan bukan Timur, wilayah yang bukan de jure kan, de facto itu kan. Di kecamatan pasti nggak ada istilah Surabaya Utara, itu cuma wilayah nyebut orang ya, Surabaya Utara kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu. Dan Surabaya, soalnya saya cari itu Surabaya Utara bukan kecamatan, bukan kelurahan, bukannya wilayah seperti Jakarta ya. Jakarta jelas-jelas ada wali kota Jakarta Utara, Timur, Selatan, masing-masing. Kalau di Surabaya kan ada wali kota Surabaya Utara, nggak ada kan? Wali kotanya cuma Atu. Di sini kan gubernur, cuma ada wilayah Jakarta Utara. Kalau di Jakarta ya di Selatan ada masing-masing wali kota.
Nah, terus ada provinsi, terus ada postal code ya, kode pos jangan lupa ya, harus diisi lengkap. Terus setelah itu ada lagi main business phone-nya ya, nomor phone-nya Bapak, bisa nomor HP ya, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu nomor telepon rumah. Sekarang jarang orang punya telepon rumah ya, HP semua ya. Betul. Terus kategorinya apa? Tinggal pilih, Google nyediain, kalau nggak ada kita isi sendiri ya. Kategorinya macam-macam, ada food, ada kalau pasir itu sand and gravel supplier, bla 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 ya. Websitenya jangan lupa, nah penting nih website ini. Tadi yang saya bilang tadi ada profile website, terus ada blog boleh kita masukin. Kalau punya online store. Nah setelah itu kita masukkan. Nah ini saya pakai bahasa Inggris ya. I deliver goods and services to my customers at their location. Yes or no? Yes aja tulis. Pokoknya yes aja deh, jangan no. Jadi nyampein deliver goods, barang atau services ke customer di lokasi mereka. Ya, bilang ya gitu ya. Jangan no. Pokoknya semua yes gitu ya. Terus selanjutnya ada isi. Nah ini menarik nih. Tadi kan I deliver goods, ini penting banget. Jadi setelah itu ada pilihan gini ya, sahabatnya, pilihan apakah kita mau milih berdasarkan range kilometer gitu, atau berdasarkan kota gitu. Kota bisa macam-macam, misalnya gini, kita masukkan bukan hanya Sidoarjo ya sahabatnya, kita bisa masukkan kota Sidoarjo, Surabaya juga, terus di tetangganya seperti Gresik, apalagi ya Gresik, terus apalagi Mas Manji, Gresik, terus Mojokerto, ya kota yang dekat-dekat ya. Iya. Lamongan yang satelitnya ya, istilahnya kota satelit gitu ya, dipilih kan kayak Jakarta ya. Nah, itu kita bisa isi, tapi jangan jauh-jauh. Ketika Mas Panji punya toko di Sidoarjo, tiba-tiba Mas Panji ngisi Jakarta. Jangan terjauh, kita ngisi sekelilingnya aja gitu ya. Atau kita isi kilometer. Saya biasa isi itu sahabat 50 km dari titik kita ya. Kira-kira luas Sidoarjo berapa kilometer persegi Mas Panji kalau tahu Mas? Kalau boleh tahu. Saya nggak hafal juga Jakarta. Saya nggak hafal. Hafal ya? Tapi yang pasti Sidoarjo itu letak geografisnya lebih kecil dibandingkan tempat-tempat lain sepertinya. Dibanding Surabaya ya? Yeah. Surabaya lebih besar ya? Surabaya lebih besar. Taruhlah kita taruh 50 km kan cukup panjang ya, cukup lebar ya. Jadi kita bisa atur dengan wilayah atau kita atur dengan range. Kalau bingung ya, saya biasanya pakai range, sahabat, saya kalau di Jakarta 50 km dari titik toko saya atau bisnis saya gitu ya. Jadi kan cukup luas kan, 50 km kan gede banget ya. Nah, setelah itu isiannya ada, nah udah lengkap, kita tinggal nanti minta verify dari Google ya, dari Google bentuknya seperti bisa ada kartu pos, bisa by phone juga, kita bisa call langsung loh sahabat, bisa call langsung, nanti ada jawabannya tentunya bahasa Inggris ya, kita bisa by text ya, by text tinggal teman-teman lihat teksnya itu SMS, atau by mail maksudnya kartu pos nanti dikirimin. Ini dalam waktu bilangnya sih keep an eye out for this postcard. It should arrive with your verification code in 1 till 2 weeks, 1 sampai 2 minggu. Tapi kenyataannya sih kurang dari itu ya. Kadang-kadang bisa 4 hari, seminggu. Di sini disebutkan 1 sampai 2 minggu. Nah ini udah selesai, kita setting ini, nanti minggu depan kita langsung praktek ya Mas Panji ya. Saya mau coba satu yang baru gitu ya. Pasti kalau setting baru dong, bukan yang lama ya, setting baru. Kira-kira nanti kartu posnya nyampe ini berapa hari nih, saya mau tahu nih. Yeah. Dan lokasi bisnis udah siap Mas Panji. Ada lokasi bisnis ya, ini real ya, udah ada lokasi bisnis fix, rumah tuh ya. Rumah ada. Nanti saya set ya, dari rumah itu berapa kilometer saya set ya. Terus mungkin saya juga set, mungkin bisa pakai misal Jakarta ya. Jakarta itu kota satelitnya ada Bekasi, nanti mungkin saya set Bekasi, Tangerang kan dikelilingi Tangerang, terus ada Bekasi, Tangerang, mungkin Depok gitu ya, Depok, satu lagi Tangerang Selatan. Kalau Sidoarjo tadi sekelilingnya ada Surabaya gitu ya, Surabaya terus Mojokerto, Gresik juga, Gresik agak jauh ya Mas Wanji ya. Mungkin juga boleh ya, di Madura yang paling ujung apa ya Mas Wanji? Bangkalan ya Mas Wanji? Yang paling ujung lebih dekat ke Surabaya. Ya, jembatan itu. Bangkalan ya. Oke. Mungkin Bangkalan bisa dimasukkan ya, karena dekat juga ya. Sidoarjo, Bangkalan bisa masukkan juga ya. Kita mau dong, bisa kita sampai Bangkalan dong. Jadi jangan sampai Sumenep ya, terlalu jauh itu Sumenep. Terlalu di ujung gitu.
Saya agak hafal ya, soalnya saya pernah ke Sumeneb soalnya. Apalagi kalau ke Pulau Kangean ini malah lebih jauh lagi. Harus Iya, saya pernah naik pesawat, Mas. harusnya Di Sumeneb pesawat sebentar banget itu nih pesawatnya. ya, Dari Surabaya ke Sumeneb. harus nyebrang dulu berarti. Oh iya, Kangean agak jauh ya, di Sumeneb tuh agak sedikit mengarah kalau nggak salah ke Bali ya, Bali bagian utara kalau nggak salah. Saya lihat di peta itu ya. Jadi sahabat bisa masukkan dari Bangkalan, itu kan terdekat kan di Jembatan Suramadu, dekat Surabaya, bisa masukkan Surabaya, Gresik. Satu lagi apa Mas yang di pinggir yang agak panas itu yang ke bawah itu? Saya lupa ya. Apa? Depannya P, lupa saya. Depannya PP T. T. Agak ke bawah Sidoarjo. Agak sedikit 3 jam ke sana. Saya lupa ya, saya pernah ke sana juga tuh. Depannya P. Pasuruan. Ya, Pasuruan. Nah, itu Pasuruan agak dekat ya? Enggak, Iya. jauh. Pasuruan relatif dekat kalau Oke. ke Bangil, melewati Bangil dulu baru kemudian Pasuruan. Mungkin Malang juga bisa dimasukkan karena Malang mungkin 4 jam Mas ya, Panji dari Sidoarjo atau 2 jam. Malang bisa dimasukkan juga gitu ya. Malang agak dekat. Pandaannya kan dekat ya. Dekat. Karena ada akses tol itu tadi. Nah, mungkin Pandan bisa dimasukkan, tadi Gresik, jadi bisa mungkin masukkan sebanyak mungkinnya, tapi nanti ada batasannya kalau nggak salah, atau masukkan kilometer tadi ya, sahabat ya. Idealnya berapa kilo ini Pak Idam? Saya biasanya 50 km, Mas Panji, dan itu 50 km. berhasil. Oke. Berhasil. Itu berhasil. Dan berhasil, terus terang aja, yang ketok pintu rumah saya ada itu, gara-gara saya chatting gitu kan. Dan deal lagi. Wah. Saya setting, tapi yang ketok pintu itu dekat rumah saya gitu. Karena mereka kan nyari yang terdekat kan. Iya, Pokoknya kata-kata kunci terdekat, kalau dalam bahasa Inggrisnya near me, pastinya sahabat kalau ketik di Google Maps atau di Google Search Engine ketika nyari barang-barang yang terdekat, jasa, warung bakso Mas Panji, atau warung bakso terdekat, Mas Panji dapat tik gitu. Kebetulan kan misalnya dia ada di Surabaya, Mas Panji Sidoarjo, dekat kok Sidoarjo, tinggal naik motor mungkin sejam ya, atau naik Gojek sejam ya Mas Panji kalau nggak salah ya, sampai ke Suara Sidoarjo kalau nggak salah sejam ya. Iya. Kalau nggak macet ya. Saya soalnya pernah sejam soalnya. Oh gitu. Naik Gojek sejam. Baik, Pak Kita Idam. macet. Nanti kita lanjutkan di minggu depan, tapi Oke. dalam pengertian untuk kita para pebisnis yang akan membuat istilahnya itu agar bisnis kita muncul di Google Maps, memang harus telaten istilahnya gitu ya. Betul, Jadi detail banget, satu betul, persatu diisi. satu persatu. Dan kita jangan berharap tiba-tiba apa itu namanya dengan utak-utak men-setting Google Map langsung muncul aplikasi Google Map, langsung usaha kita muncul gitu ya. Tapi ada beberapa step tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan begitu ya. Nanti lambat laun ketika banyak komen, banyak rating bagus. Ya, reviews ya. Reviews ini secara otomatis nama usaha kita juga semakin jelas di Google Map itu sendiri. Makin gitu ke atas ya, orang mencari pertama langsung muncul Mas Panji. Oh ya Mas Panji, mohon maaf, quiz boleh ya? Quiz boleh sebentar ya. Jadi lanjutan minggu kemarin aja deh. Jadi sebutkan 3 aja dari top 10 skills, ini penting banget nih, of 2025 ya, 2025 menurut World Economic Forum ya. Jadi ada sini 10, sebutkan 3 aja. Ada analytical thinking and innovation, ada active learning and learning strategies, ada complex problem solving, ada critical thinking and analysis, ada creativity, originality and initiative, 6 leadership and social influence, 7 technology use, monitoring and control, 8 technology design and programming, 9 resilience, stress, tolerance and flexibility, 10 reasoning, problem solving and ideation. Sebutkan 3 aja sahabat, nanti silakan jawab setelah acara ini selesai di kolom IG saya. Pastinya follow dulu IG saya @hidamazari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan follow juga IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Nanti cuma sejam aja ya Mas Panji ya. Hadiahnya pasti ada menarik, setting Google My Business. Kalau ada yang menang nih bisa saya setting minggu depan nih ya. Langsung di-remote oleh Pak Idam. Ya. Tapi di remote ya, begini ya sahabat ya. Saya nggak bisa setting di tempat saya gitu. Saya mesti setting di tempatnya Mas Panji.
Karena nanti pakai Gmail Mas Panji, nanti Mas Panji tinggal buka aja gitu ya, tinggal Mas Panji tolong bukain dong, nanti saya remote gitu ya, langsung saya setting gitu kan nggak masalah. Betul. Jadi Google taunya, oh ya nyeting bukan saya loh, lokasinya mesti persis di sana ya sahabat ya. Mas Panji orang tinggal di Sidoarjo, setting jangan saya nyeting, nanti kelihatan IP address-nya, location loh. Wah ini spamming nih, ketahuan kan. Jadi hati-hati ya sahabat ya, jangan coba-coba setting ketika toko kita di sini, nyetingnya di sana, ketahuan dari IP address dan location kita kelihatan sama Google. Betul. Gitu ya sahabat Mas Panji. Baik, Pak Idam, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Panji. Sukses juga untuk aktivitasnya. Sehat selalu. Ya. Siap. Baik, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Demikian tadi sahabat sudah berbincang dengan Muhammad Idam Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Kita tadi ngobrol tentang 6 tips agar bisnis Anda muncul di Google Maps bagian yang kedua. Dan tentunya untuk digital business series ini bisa Anda dengarkan di RGR Tulungagung FM 90,1, Ersal Nganjuk FM 105,3 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Saya Panji undur diri, terima kasih. Selamat pagi.